Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca kalimat Sayyidul Istighfar, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi pengubur dosa kita semua dan segera mendapatkan juga fadilah dari keutamaan istighfar itu sendiri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal adhi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa afwa indal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini bisa hadir kembali di Masjid Darussalam, dan suatu kehormatan bisa kali kedua hadir di masjid ini, berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya yang senantiasa insya Allah menjadi orang-orang yang termasuk sabda Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang menjadi ahli surga. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi satu awalan bagi kita di bulan Rajab ini untuk memperbanyak amal solih kebaikan. Gak kerasa bentar lagi udah mau bulan Ramadan. Kira-kira kalau mau bulan Ramadan tuh makin dekat jadi makin senang atau sedih? Senang. Senang tapi sedih gitu ya. Dan alhamdulillah kita insya Allah diberikan kesempatan usia untuk bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini insya Allah. Ada rutinitas sekarang Pak, itu saya ikhtiarkan itu setiap harinya live kajian online di TikTok dan juga di Instagram. Kalau saya ngisi terakhir udah 1 tahun ya. Baru bulan apa? November apa? November ya Pak? November. Kan ke tahun kemarin nggak ada live. Tapi kemarin tuh saya mikir ini Pak. Jadi ada penelitian sosial media tertoksik di dunia. Jadi yang paling paling beracun itu yang pertama adalah TikTok. Jadi kalau kita membaca komentar di TikTok itu bisa terlalu sering, bisa menurunkan IQ sampai 0,3%. Kayaknya kalau nggak salah di Inggris itu, di Amerika itu mau dilarang. Terus kenapa Kang Boni jadi live di TikTok, mengisi kesempatan untuk memperbaiki?
Dan alhamdulillah nih kalau lihat di sini kita ngaji di Darussalam, tapi yang hadir ada 3.000 orang. Jadi nggak kerasa Bu, ini pengajian ada 3.000 orang kan, tenampak gitu. Itu di TikTok dan di IG atau di IG itu ada juga berapa orang. Jadi insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan buat Masjid Darussalam. Dan TikTok itu karena apa? Kebahagiaan yang mau sosial media itu kebahagiaan yang didapatkan dengan cepat. Jadi kalau zaman kita dulu pengen bahagia itu susah banget. Zaman kita itu kalau pengen bahagia, kalau zaman saya nuwun sewu. Kalau zaman saya pengen bahagia itu harus nunggu tukang keliningan, apa kelentengan gitu. Yang gitu tuh apa ya sebetulnya? Supaya bisa apa nyewa Tetris gitu Pak ya, 100 perak nyewa Tetris atau narik stiker. Wow, buat main stiker atau pokoknya susah. Pengen bahagia itu harus nunggu sore supaya bisa main apa itu gapleh, apa bukan gapleh Pak, aduh kok gapleh, gala asin, apa ya gala asin yang kayak gitu-gitu. Kalau gapleh gapleh mah kartu ya. Ini gala asin, ucing sumput, baheula atau istilahnya ada bancakan. Itu pengen bahagia itu susah. Harus nunggu sore dulu. Nah, sehingga kebutuhan kebahagiaan zat dopamin dalam otak itu ya tercukupinya cukup aja. Tetapi kalau misalkan lewat sosial media, Ibu lihat scrolling TikTok atau scrolling Instagram Reels, lihat video-video yang lucu, maka kita akan menghasilkan zat-zat yang membahagiakan itu dalam otak kita. Tapi karena terlalu cepat akhirnya overload, berlebihan. Biasanya ke anak kalau terlalu sering lihat begitu, tantrum. Gampang tantrum tuh. Gampang kesel. Gitu. Atau bahasa Sundanya aral. Makanya sekarang banyak wanita yang tantrum. Gitu. Emang suaminya nyebelin katanya. Nah itu efek dari sosial media. Itu ada ya kadang ya smartphone but dumb people. Jadi handphonenya pinter tapi mohon maaf manusianya kadang bodoh. Nah ini jadi PR bagi para dai itu untuk menyuarakan nilai-nilai kebaikan, kebenaran semampunya untuk di TikTok atau di Instagram. Nah pengguna TikTok terbanyak di dunia adalah Indonesia. Penonton TikTok terlama di dunia adalah Indonesia. Jadi dan Indonesia kalau nggak salah itu terjuluki netizen terjulit se-Asia. Jadi orang Asia itu takut bermasalah sama netizen orang Indonesia, galak-galak. Nah itu TikTok dan sosial media. Nah saya jadi mengikhtiarkan setiap pagi dari jam 5 subuh sampai jam 6 setiap ba'da subuh selalu live. Nah temanya itu adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun jadi apa? Ya jadi riado aja setiap harinya. Jadi kalau ada Ustadz kok kemarin gak live, ya kaberangan. Jadi baru live-nya jam 5:30 atau kadang susah alat-alat. Perlengkapannya kalau di luar kota kadang suka repot. Tapi ya alhamdulillah sejauh berjalan Allah mampukan sekarang bisa full setiap hari. Maka insya Allah kita akan bahas tentang hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kita sudah pernah sampaikan beberapa poin di tahun kemarin. Saya yakin ibu-ibu masih lupa. Hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama misalkan ini dulu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada baginda Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, amalan apa yang paling sebetulnya dicintai oleh Allah? Lalu kemudian Abdullah ibnu Mas'ud ini udah sering ya menyampaikan 3 hal. Hal yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan 3 hal. Hal yang pertama adalah disampaikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah.
Itu yang pertama itu kata Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi semampu kita untuk menjaga sholat tepat pada waktunya. Ngomong azan yuk ke masjid langsung bisa ibadah, alhamdulillah. Jadi kenikmatan yang paling nikmat itu sebetulnya bersujud kepada Allah. Hal yang paling nikmat pagi hari ini adalah bangun pagi ingat sholat. Jadi nikmat sekali Pak. Ada orang yang bangun pagi itu nggak ingat ibadah, langsung mangkat ke pasar aja. Berangkat ke pasar, dia langsung disibukkan sama urusan dunia. Jadi justru nggak sholat. Maka saya pernah bilang di satu kesempatan, kalau mau lihat penduduk Islam, masyarakat Indonesia, itu benar atau enggak sholatnya, itu lihat karakter mereka di jalan ketika pagi-pagi. Nun sewu, mohon maaf, biasanya kelihatan Pak, mana yang sholat subuh, mana yang enggak, itu karakter di jalan. Nah, karena salah satu sifat yang akan ditanamkan Allah kepada orang yang senang subuhan, itu salah satunya adalah sabar. Salah satunya sabar, karena ahli surga itu orangnya sabar-sabar. Maka dilihat di sini, insya Allah wajah-wajahnya penuh kesabaran. Termasuk nanti kita sabar menanti konsumsi pagi hari yang sedang disiapkan. Anu geus kokolentrangan eta di luhur. Ibu-ibu di sini ternyata luar biasa. Itu juga ibu-ibu sabar nyiapin dari pagi hari untuk kemudian besok mikirin apa konsumsi yang paling nikmatnya. Oh, kita siapkan bala-bala, nasi kuning. Atau apa Bu menu hari ini Bu? Apa Bu? Lontong kari Pak, ternyata itu saya tadi malam ngimpi lontong kari Pak. Pas banget ya Bu ya. Masya Allah itu. Saya tuh ngimpi lontong kari sama teh manis anget. Itu ya. Walaupun sekarang baru adanya air putih, nggak apa-apa tapi. Jadi itu sabar itu luar biasa. Jadi itu akan dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang salah satunya nun sewu yang sering sholat subuh berjamaah. Karena orang sholat subuh itu perjuangannya luar biasa. Orang yang sholat subuh itu harus mempersiapkan dirinya untuk bisa bangkit dari kasur. Dari kasurnya untuk bangun pagi. Itu perjuangan Pak. Maka ini saya rahasia kita aja Pak ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya Bu. Jadi sebetulnya saya sengaja bikin live TikTok tiap pagi supaya rajin subuhan. Suatu saat saya pernah, tapi ini rahasia kita ya Pak ya. Jadi saya pernah Pak, ada agenda ngisi subuh di Bala Endah, bayangin. Kalau di sini saya ngisi subuh di Jalan Biduri, ini biasa aja, nggak terlalu yang effortnya besar. Kenapa? Karena dijemput sama Pak Yudia. Jadi kenikmatan saya paling tinggi itu adalah membiarkan orang kaya itu nunggu saya. Saya itu di saat tadi jam 3:30 subuh itu Ayudia itu udah telepon. Kan kalau kita itu manggilnya udah kayak temen Pak. Bon, ngus diharap cina. Dagoan. Jadi hal yang paling nikmat itu Pak ternyata apa? Orang kaya itu takluk sama ustadz. Jadi tak suruh, wah mau gagah pakai Rubicon ya diem di depan apa? Depan portal kan tetap ditanya Hansip itu Pak. Mau kemana gitu Pak. Nah itu disuruh tunggu. Saya bilang tunggu, baru saya kemudian datang. Itu kenikmatan yang luar biasa. Itu nggak ada perjuangannya kalau saya ke Biduri ini. Alhamdulillah karena dijemput. Nanti sering saya ngisi kajian subuh hanya di Biduri saya dijemput. Luar biasa emang Masjid Darussalam. Dan dijemputnya pakai mobil yang gagah, Rubicon. Hebat. Tapi di lokasi yang lain Pak, Ustadz datang tadi jemput, pulang tadi antar. Itu saya ngisi di Bala Endah, ngisi kajian subuh waktu itu Pak. Nggak dijemput, saya berangkat dari jam 3 subuh. Naik motor. Kemudian sampai melewati itu Bapak Ranca Manyar. Lui Dulang tahu Pak? Dulu itu daerah Beling kan Pak? Di situ, wah ini bisa ada begal, curang teh begal deui we ku aing lah. Bas itu Pak jam 3 subuh sampai masjidnya. Kajian subuh
Selesai kajian subuh pulang, istri bilang, Masya Allah papa, baru kali ini aku lihat papa rajin subuh berangkat dari jam 3. Lalu istri saya bilang, apa mesti ada kajian tiap subuh biar papa itu subuhnya bangun jam 3? Di situ saya mikir, kok kenapa ya? Iya ya, kok jadi salah niatnya. Setiap ngisi jadi semangat, tapi kalau nggak ngisi kena penyakit orang India. Hare-hare loh bas, hare. Ternyata Pak, oh iya motivasi saya mungkin salah selama ini. Bismillah ya Allah, saya niatin lagi. Makanya dibikinlah kajian live TikTok, IG tiap subuh. Alhamdulillah suka bangun subuh. Buat bisa ke masjid, as-sholatu ala waktiha, itu pun dimotivasi Pak. Awalnya namanya manusia Pak, adang iman tuh ada naik, ada turun. Kalau udah ngangon budak, ngangon budak. Ngasuh anak. Itu kalau udah lagi ngasuh anak, seru Pak. Anak saya kebetulan ada 4, istri saya 1. Tolong jangan dibalik. Anak 4, istri 1. Anak saya yang paling kecil usia 1,5 tahun. Itu namanya Musa. Mereka aktif Pak. Wah, saya seneng tuh kalau udah nemenin satu anak naik ke tangga, yang satu naik pagar. Wah, itu seru. Nah, lagi ngangon Pak, lagi ngasuh-ngasuhnya, mohon maaf, tiba-tiba nggak kerasa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kayak kerasa ada bisikan dalam hati itu untuk bilang, sholat di imah dan geus mineng ieu ka masjid. Itu bisikan di dalam hati itu udah di rumah aja santai. Sehingga akhirnya waktu itu tak pikir gimana caranya supaya bisa as-sholatu ala waktiha. Maka saya sengaja bikin motor khusus untuk ke masjid supaya semangat. Jadi tiap lihat motor pengen motor-motoran ke masjid. Alhamdulillah dengan gerakan sederhana itu memotivasi warga komplek untuk sama-sama bikin motor. Nyampe masjid? Enggak. Mereka seneng modifnya aja. Nyampe masjidnya belum? Enggak apa-apa. Tapi jadi menghidupkan UMKM, bengkel. Alhamdulillah. Jadi ternyata ada hal yang menarik dari as-sholatu ala waktiha. Itu kita butuh daya dorong untuk melakukan suatu amal. Maka kenapa Kanjeng Nabi itu menyebutkan as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu setiap, mohon maaf ya, sholat itu kan wajibun bagi setiap laki-laki itu untuk berjamaah ke masjid. Jadi gak ada yang paling merepotkan kita Pak sebetulnya urusannya, kecuali adalah ibadah sholat ke masjid. Jadi well prepare. Terus saya ingat di Mekah itu ada namanya jam tangan Al-Fajr. Al-Fajr itu ya memang jam tangan lumayan mahal Pak, ya, sekitar 2 juta sampai 5 juta. Nah, kebetulan saya pakai. Oh Ustadz berarti mahal Ustadz beli. Dikasih Pak, dikasih sama jamaah. Ini ternyata jam tangan kalau saya di Bandung, lokasinya langsung mengikuti settingan azan Bandung. Tiba-tiba nanti berapa menit sebelum azan itu bunyi tit, tit, langsung pengingat buat sholat. Maka kita pakai jam itu ya bukan gaya-gayaan, memang buat ngingetin sholat. Coba bayangin Bapak pakai jam itu niat supaya ingat waktu sholat. Wah itu mewah Pak. Nah kalau Al-Fajr itu bisa ngingetin sholat. Kalau saya ke Jogja, maka dia otomatis juga bisa setting mengingatkan waktu sholat di Jogja. Tit, 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 langsung azan itu biasa, nggak lama. Saya ke mana ngikutin Pak, tit, 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 bisa berubah. Al-Fajr itu saya mikir ini keren, orang sampai kepikiran ke situ bahwa dia pengen selalu diingetin tentang. Dulu pernah ada itu aplikasi di aplikasi di handphone ya Pak ya. Itu yang kalau ngingetin azan itu handphonenya tiba-tiba azan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kacipta eta mun hurungna keur di toilet Pak. Kebayang itu gerungnya ketika di toilet. Maka saya sekarang udah pengingat sholat harus ada. Maka kalau diingatkan sholat, kita lihat, wah udah jam 10:30, udah ini kita akan persiapan untuk sholat zuhur. Waktu yang paling sibuk buat kita sebetulnya adalah paling bersemangat waktu sholat. As-sholatu ala waktiha. Dan setiap sholat banyak keutamaannya yang sampai kemudian disampaikan oleh baginda Nabi, yaitu adalah pembeda antara orang-orang yang munafik.
Dengan orang yang mukmin itu salah satunya dilihat dari sholat. Bahkan Profesor Dr. Buya Hamka itu menuliskan dalam bukunya kepribadian seorang muslim. Kepribadian muslim itu. Jadi sekarang buku-bukunya Pak Buya Hamka ini banyak Pak. Kalau di Gramet, di toko buku itu semuanya keluar. Falsafah kehidupan, falsafah modern, tasawuf modern. Kemudian ada buku sejarah Islam di Nusantara. Itu kalau kita kaji Pak, sejarah Islam di Nusantara kapan-kapan ya, kayak bisa kalau saya diundang lagi. Nah itu keren. Sejarah Islam di Nusantara itu dikaji sama beliau. Beliau bikin tafsir namanya Tafsir Al-Azhar. Makanya sekarang sampai sekarang Yayasan Al-Azhar yang punyanya beliau itu sekarang masih ada pendidikan dengan kurikulum beliau, yaitu sekolah Al-Azhar yang angka. Itu biasanya yang angka itu adalah masih kurikulumnya Pak Buya Hamka. Ya, kalau yang di situ Al-Azhar angka bukan? Yang di dekat sini nih, Palasari itu angka. Yang angka itu biasanya kurikulumnya masih pakai yang Pak Buya Hamka. Jadi ada yang kemudian yang lainnya juga ada juga. Saya kemarin ke Al-Azhar International Al-Azhar International Islamic Boarding School, Islamic International Boarding School. Pokoknya itulah Pak. Di Tawangmangu, Karanganyar. Itu sekali masuk Pak, biaya masuknya sekitar 100 juta. Per bulannya 8 juta. Mewah sekolahnya Pak. Anak-anaknya semua belajar pakai iPad. Dan di situ ada pertukaran siswa itu nanti atau disekolahkan sampai ke Madinah, di Madinah. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Libya, kemana-mana. Dan siswanya di situ masya Allah ya. Rata-rata ada banyak anak-anak ustadz, anak-anak artis biasanya ada yang di situ. Dan itu suka penghafalan Qurannya bagus, entrepreneurnya juga bagus. Tapi sekolahnya ya tadi mahal. Tapi pendidikannya bagus, berkualitas. Itu Al-Azhar angka 68 sama apa gitu, SMP-nya sama SMA-nya. Wah kemarin saya diajak ke situ Pak. Wow, review. Ustadz di sini masuknya sekitar sekolah paling mahal di sini Ustadz, 100 juta masuknya. Per bulannya 8 juta. Wah, anak saya tiba-tiba bilang, Papa, bagus kalau aku sekolah di sini Pak. Langsung syukur, tong macem-macem nih. Ternyata ini Pak, yang salah satu wali murid di situ bilang, dan Ustadz, saya Ustadz ajak keliling ke sini supaya Ustadz bisa lihat masa depan sekolah anak Ustadz di sini. Karena kami ingin anak Ustadz sekolah gratis di sini. Alhamdulillah. Saya tanyakan, mau sekolah di sini nak? Mau, tapi SMA aja. Kalau SMP gak mau. Asrama soalnya, boarding school. Dia pengen deket sama papapnya. Nah, Buya Hamka nuliskan di dalam Quran. Mau astagfirullahaladzim. Kok Buya Hamka nuliskan dalam bukunya? Kok dalam Quran? Profesor Dr. Buya Hamka nuliskan di dalam bukunya itu, apa alasan saya menyebut seseorang itu muslim kalau dia nggak sholat? Apa alasannya? Sedangkan sholat itu sholatul imatut. Sholat itu adalah tiangnya agama. Halo, assalamualaikum. Kebayang. Kira-kira umat Islam di Indonesia banyak yang sholat atau banyak yang enggak Pak? 50-50. Saya yakin banyak yang sholat ketika Idul Fitri. Sholat id banyak. Saya punya banyak teman yang sholatnya seminggu sekali. Bagus Pak. Tiap hari Jumat masuk masjidnya, di depan standby. Tiap Jumat Pak. Kurang temannya sholat Jumat ngumpul. Orang mempunyai Jumat ngadoa meh dihampura setiap dosa orang. Jadi mudah-mudahan tiap Jumat. Ya halus sih pemikirannya teuing lah. Ya kumaha maneh we curang teh. Ada Pak. Yang membedakan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, sholat. Dengan yang membedakan dengan seorang yang munafik, sholat juga. Kalau mau dilihat dari sholat subuhnya dan sholat isyanya. Sholat subuh dan sholat isya. Dan sholat ketika di masjid suka kemudian disampaikan untuk senantiasa merapatkan safnya, luruskan barisannya.
maka rapat itu bersatunya kaki dengan kaki. Kaki apa? Punggung kaki luar dengan kaki yang di sebelahnya. Kadang ada yang suka dideketin itu Pak, udah dideketin, ngejauhkan Pak, deket, nupi kang, ngegang atau kia, nggak boleh, segini aja. Dan baiknya itu memang kan lurus ya, kayak apa, kuda-kuda karate, menghadap juga. Maka samping ini bertemu dengan samping ini, bertemu, atau pundak ini bertemu dengan pundaknya juga. Ya senyamannya kita. Karena nun sewu kadang ada juga yang, mohon maaf bapak-bapak, yang kalau turunnya itu harus repot lama. Lalu kemudian di saat itu lurus saf itu bukan dilihat dari lurus jempol, tapi lurus tumit. Maka kalau di sini udah ada batasnya enak. Tinggal bapak mau pakai yang mana. Kalau yang kedua berarti pastikan di sini terus pasti lurus ini. Karena panjang kaki kita kan beda-beda. Tapi pasti lurus. Insya Allah. Dulu Umar bin Khattab itu meluruskannya pakai pedang. Kebayang kalau di Darussalam diluruskan pakai pedang? Nah, jamaah bubar. As-salatu ala waktiha. Maka karena saking kita taunya ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala fadilahnya, maka pengurus Masjid Darussalam berupaya untuk ngajak masyarakat ke masjid. Mantap. Tadi saya di perjalanan lihat ada suami istri ke masjid, ibu-ibu jalan ke masjid, itu luar biasa. Suatu saat kata baginda Nabi wa Habibana Nabi Muhammad SAW, siapa yang berangkat kemudian ke masjid dalam keadaan gelap, dingin, cuacanya, dia tetap ambil wudhu, Allah ampuni dosa-dosanya, dan dia akan diberikan kemudian sinaran cahaya yang luar biasa ketika di yaumil akhir. Masya Allah Pak, perjuangan kita ini gak akan sia-sia, demi Allah gak akan. Capeknya bangun subuh, masih tuduh, tetap berangkat, Masya Allah. Itulah suatu kemewahan dalam hidup kita, yaitu adalah bersujud kepada Allah di waktu subuh, berangkat ke masjid di waktu gelap. Siapa juga yang kemudian senantiasa menyiapkan dirinya untuk kemudian datang ke masjid di saat sibuk dia, entah itu siang hari atau kemudian asar atau kemudian maghrib, dia kemudian siapkan waktu dia untuk ke situ. Dengan kesibukannya dia simpan dulu kesibukannya, lalu kemudian dia berangkat. Maka ini menjadi suatu fadilah yang luar biasa. Sholatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Ini kalau tidak salah pernah disampaikan. Ketika baginda Nabi wa Habibana Muhammad SAW menyampaikan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian disampaikan oleh baginda Nabi dalam salah satu hadisnya, rogima anfuhu tuma rogima anfuhu tuma rogima anfuhu. Rugilah seseorang itu, rugilah seseorang itu, rugilah seseorang itu, sampai 3 kali. Kemudian bertanya pada sahabat, kila ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah orang yang disebut rugi sampai 3 kali berturut-turut itu ya Rasulullah? Sungguh sangat merugi orang itu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW disebutkan, man adraka walidayhi indal kibari. Seseorang yang mendapati orang tuanya di usia senja. Jadi dia hidup menemani orang tuanya di usia tua. Ahadahuma au kilaihima, mau keduanya ataupun salah satunya. Sumalam yakhulil jannah, tapi dia tidak kemudian mendapatkan surga dengan berbakti kepada orang tuanya. Itulah orang yang paling rugi, kata Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimanapun Pak, ingat saya pernah ditanya sama jamaah itu, ada nggak yang namanya orang tua yang durhaka Ustaz? Bilang, ada orang tua yang kemudian tidak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, tidak mau memberikan hartanya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Maka anak yang tidak diberikan ilmu agama bagi orang tuanya tetap disebut sebagai anak yatim. Kata-kata ulama, seorang manusia yang tidak memiliki ilmu agama maka disebut yatim. Maka kenapa ayatnya itu ada kalimat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang disebut yatim tidak punya ayah, bukan sekedar tidak punya ayah, tapi fungsi ayahnya hilang di rumah, yaitu ayah tidak mendidik anaknya untuk taat kepada Allah. Bahaya. Maka disebutnya juga yatim. Maka saya kalau di rumah di komplek dipanggilnya papap. Jadi saya tuh kayak punya banyak anak Pak. Tiap yang ketemu saya papap, papap, sampai yang udah sepuh itu Pak RT kadang memanggil saya papap sehat. Saya nyapanya jadi apa dong?
Yang kaget itu kalau saya lagi ngisi di ibu-ibu sosialita Bandung itu. Ibu-ibu cantik-cantik masih muda. Papa, itu serasa istri saya banyak banget, Pak. Karena panggilannya Papa. Kenapa manggilnya Papa? Karena mereka menganggap saya seperti ayah sendiri. Karena memberikan pendidikan ilmu agama. Jadi kayak ayah ideologis, bukan ayah biologis. Terkadang orang tua itu, dan makanya dalam kitab mohon maaf ta'lim muta'alim itu disampaikan takdim kepada guru bisa jadi lebih utama daripada kepada orang tua. Ketika orang tua tidak mendidik ilmu agama kepada anaknya, tapi bukan berarti kita jadi bersikap buruk sama orang tua, tidak. Tetap bersikap baik sama orang tua yang gak bersikap baik sama kita. Ya kalau ada pertanyaan itu, ada nggak orang tua yang durhaka sama anak? Ya itu. Maka orang tua, assalamualaikum ibu-ibu hadir. Mami nggak boleh tantrum, nggak boleh kata-katanya buruk sama anak. Kalau lagi marah nggak boleh. Karena yang dikatakan jadi doa. Maka ibunda Imam Syafi'i rahimahullah itu ketika marah merubah cacian itu menjadi kata-kata yang indah. Dasar kamu anak calon imam besar Madinah. Itu jadi langsung. Dasar kamu anak calon ulama. Jadi Imam Syafi'i ibundanya gak tantrum, bisa jaga lisan itu. Jangan pernah bilang dasar kamu anak nakal. Wah jadi nakal, Pak. Dasar kamu anak nyebelin. Wah jadi nyebelin tuh. Maka rubah aja kata-katanya. Masya Allah, soleh, bager, pinter, bener, sayang, mepesin apa itu? Mecahin itu piring misalkan. Masya Allah, dede, pinter. Aduh, pinter anak mama udah bisa mecahin piring. Apalagi yang mau dipecahin? Beda ya. Jadi itu dia. Kata-kata kepada anak, marah di anak usia 0 sampai 7. Bentak anak itu bisa memutuskan saraf-saraf otak. Nah, nggak boleh marah. Salatu ala waqtiha, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimanapun orang tua kita datang. Apalagi seorang istri nggak boleh melarang suaminya berbakti kepada orang tuanya, nggak boleh. Harus mempersilahkan, bahkan mengajak suaminya untuk berbakti kepada ibundanya, kepada ayahnya, suruh kemudian berbakti kepada mereka. Diajak kemudian suami kita untuk jangan lupa telepon, jangan lupa ngasih hadiah, jangan lupa kemudian sekedar menyapa. Karena orang tua di usia 50 tahun ke atas sensitif, baperan. Kalau nggak ditelepon sama anaknya nggak diangkat, kesannya tuh kayak pengen bilang, mana emang nges poho kak ibu, terus sok tang panggih deh, gitu. Suka baperan. Subhanallah Pak, subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Saya semampu saya aja Pak, kakak saya itu meninggal, itu bikin ibu saya itu sedihnya luar biasa. Alhamdulillah saya masih dikasih hidayah buat membersamai ibu. Rumah ya pengen deket ibu aja. Yo yang ngasih rumah ada Pak. Subhanallah, Masya Allah tuh Pak, baik orang-orang itu. Ada yang mau ngasih rumah, tapi ya enggak mau, itu bukan karena saya enggak butuh. Tapi kalau saya pindah rumah ya saya jauh dari ibu. Ya, kalau jauh dari ibu ya saya enggak bisa apa-apa. Saya kira ibu itu harta yang paling luar biasa. Kalau bahasa Jawanya wes manut wae. Kalau kata ibu ya kamu tausiah hati-hati. Satu ya jangan pernah masuk TV. Udah ikut aja. Ramadan ini ada tawaran TV itu pasti ada Pak. Pada subuh lah kajian. Wah subuh itu Ramadan itu disebutnya Ustadz itu panen itu. Jadwal penuh itu. Saya TV itu minimal subuh sebelum buka puasa, jadwal tarawih, belum lagi syuting film religi, Ustadz disuruh syuting. Dah, ibu cuma bilang jangan masuk TV ya. Dah, mending di Jalan Biduri, Bu. Ya, Ramadan di sini ngadaguan buka. Di sini menu buka puasanya apa aja? Mewah kayaknya ya. Hah? Beda-beda. Saya nanti di sinilah coba buka puasa.
insya Allah. Kalau enggak ya keliling aja di rumah. Tahun kemarin Ramadan full sebulan di Panjalu, Ciamis. Di sana ya belajar lagi. Rumah masjid itu nikmat tuh. Sebulan nggak ada jadwal. Memang di op jadwal. Nggak boleh bulan Ramadan ada. Kenapa? Kata mamam full di Panjalu. Wah, saya enak kalau di lembur itu. Pagi-pagi embun. Itu kayak suka ada backsound. Enak sekali. Sabar, nikmat sekali. Birrul walidain yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi wa habibana Nabi Muhammad SAW menyampaikan jihad yang paling besar bagi umat kita adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu yang paling besar. Jihad melawan hawa nafsu. Pengennya kita ditekan supaya munculin pengennya Allah dan Rasulnya. Mohon maaf, misalkan pengennya wanita itu nggak dihijab karena ingin memperlihatkan kecantikan wajahnya. Tetapi pengennya itu ditekan, dimunculkan pengennya Allah dan Rasulnya, akhirnya dia dihijab. Itu kita ini terkadang ketipu, Pak, karena dalam kaidah kajian filsafat itu kan manusia itu terdiri dari dua substansi. Ada substansi materi, ada substansi imateri. Substansi materi itu fisik. Nah, manusia itu suka diribetin sama urusan fisik, Pak. Ketombe, dikhawatirkan kalau kepala ketombe itu sangat menakutkan. Aduh, kepala aku, coba lihat iklannya, Pak. Nggak ada itu iklan ketombe yang wow, buuk saya ketombean, nggak ada. Orang takut tuh, ditakut-takutin. Ketombe, aduh, malu. Belum kepala pecah-pecah, atau kulit pecah-pecah maksudnya. Kulit kepala pecah-pecah, belum lagi kemudian coba urusan materi. Belum ketombe, baru kepala nih, Pak. Kulit kepala pecah-pecah, kulit kering, belum kemudian rambut bercabang. Luar biasa, rambut saja buka cabang. Lalu belum lagi kemudian huis. Huis itu apa? Uban. Belum lagi kemudian kutu, ditakut-takutin. Belum lagi kemudian ada lagi apa? Perawatan rambut, Pak. Conditioner, shampoo, hair vitamin, Ellipse, Macarizo, Barbara. Belum lagi laki-laki pengen Gatsby, Men. Belum lagi kemudian ada lagi apa? Yang hair vitamin udah tadi. Yang spray, ada yang buat hair vitamin yang spraynya. Wah, buat rambut aja perawatannya banyak, Pak. Belum lagi pewarnanya. Stella mah pewangi ruangan apa itu? Banyak itu. Baru urusan rambut, belum ke wajah. Ada facial foam, ada scrubbing. Kalau laki-laki kan jarang pakai gitu ya, Pak. Kita malah asepso ge, garesek adir. Bulau, beres. Laki-laki jarang perawatan. Kalau saya sedikit perawatan, Pak. Jadi facial foam, scrubbing itu nggak boleh dipakai tiap hari karena bisa mengikis kulit permukaan wajah. Seminggu sekali boleh. Facial foam setiap hari, pagi dan malam. Facial foam pagi pakai day cream, kemudian krim anti UV. Karena ada laporan di HP kita, sinar matahari UV membahayakan. Pakai krim, pakai. Kenapa Ustadz centil banget? Bukan centil, menjaga amanah dari Allah. Bukan pengen ganteng, istri udah punya, Pak. Ngapain saya ribet-ribet harus pengen tampil mewah di hadapan orang lain? Ya pengen ngejaga amanah dari Allah. Bonus ketika wajah menjadi glowing. Itu bonus. Hair vitamin, pakai masker. Masker Nature Republic dari Korea. Beli di Shopee, beli 14, gratis 14. Serius, Pak. Perawatan wajah, belum vitaminnya, serumnya, belum suntik vitamin C-nya, belum lagi kemudian eyelinernya, blush on. Wah, itu baru perawatan luar. Substansi materi itu terkadang terlalu diribetin sama manusia. Dibikin ribet itu urusan manusia. Baju, ayo Bu. Ibu kalau sekarang kajian karena subuh, make mukena, blek langsung berangkat aja. Coba kajiannya di TSB, Trans Studio Bandung. Ustadz Khalid Basalamah Husana.
Ibu sebelum ke masjid YouTube tutorial cara pakai hijab, belesek kadio ke ribet. Padahal makanya tinggal serap, istri saya serap pakai cadar, ketinggali panon hungkul. Kalau ditanya tukang bakso judes, pakai sambal teh enggak, mau pakai kerupuk enggak, karena nggak boleh dia baik-baik sama laki-laki, nggak boleh. Tapi kalau saya yang nanya, Mamam mau pakai sambal nggak? Mau. Manja. Jadi hayang balik gitu ya. Lalu kemudian substansi imaterinya, jiwanya jarang dipikirin. Substansi jiwa ini yang lebih penting. Maka kata baginda Nabi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalikal khair. Sungguh kemudian wahai anak cucu Adam, Allah sudah menciptakan pakaian untukmu untuk menutup aurat dari tubuhmu. Lalu kemudian Allah jadikan pakaian itu sesuatu yang indah bagimu. Tapi kata Allah, sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa, imateri, bukan materinya. Bapak mau pakai kendaraan apa saja, itu bukan menjadi lambang ketakwaan. Bapak memakai baju merek apa saja, tidak akan jadi lambang ketakwaan. Lambang ketakwaan adalah hati. Nah, saya suka bilang, mohon maaf nun sewu, terkadang orang nggak mau ke masjid itu gara-gara perlaku di masjidnya juga. Saya ulangi, kadang orang nggak mau ke masjid itu gara-gara orang masjidnya juga kurang humble, kurang ramah, kurang welcome. Akhirnya orang mau ke masjid itu jadi sungkan. Coba orang masjid itu jadi orang pertama yang ramah, seneng itu. Ya, kalau masjid itu kayak hotel, ada GRO-nya, Guest Relation Officer-nya. Setiap jamaah yang datang, Masya Allah Bapak, Assalamualaikum. Baru tobat ya Pak ya. Silakan. Ya maksudnya ada GRO-nya itu seneng Pak. Sekarang itu masjid lagi banyak, masjid yang ramah anak, ramah lansia itu banyak. Saya itu tahun kemarin seminggu sekali ke Jogja Pak. Sekarang 2 minggu sekali. Tiap nginep saya tuh pasti nginep di Jogokarian. Jadi masjid Jogokarian Pak, bayangkan sensitif banget masalah masyarakat jamaahnya. Jadi tiba-tiba Pak Yai itu Dewan Takmir itu memutuskan beli golf cart, mobil listrik. Cuman gara-gara apa Pak? Gara-gara ngelihat ada satu jamaah lansianya harus jalan jauh buat ke masjid. Cuman satu. Akhirnya dibeli golf cart. Maka setiap waktu sholat, maka petugas masjid langsung menjemput ke rumahnya, dijemput. Maka kemudian lansia ini dengan mudah datang ke masjid. Dipikirin meskipun cuma satu. Masya Allah. Maka coba Bapak sediakan itu ambulan. Nuharese ka masjid, gotong doang. Jadi luar biasa Pak, sampai segitunya, sensitif. Dan sekarang udah mulai ada beberapa masjid itu Ustaz. Masjid itu kalau kita datang itu langsung, saya misalkan nih, waktu sholat masih jauh. Itu ketika kita masuk itu langsung ditawarin. Selamat datang Pak di masjid. Bapak kalau mau kopi, mau teh, silakan di sini dispensernya. Monggo Pak, silakan istirahat dulu. Masya Allah, nyaman banget itu Pak. Kemudian ada yang nawarin, Bapak barangkali mau bakso tahunya. Wah, makan sir. Ternyata bakso tahu nama mayar, nawarkan tukang dagang. Nah, di sini juga ada kan bakso, siapa bakso? Mang bakso kita ini siapa? Pak Haji itu kan. Wah, itu kan juga suka nawarin, bakso, mayar curang deh. Itu luar biasa. Jadi ketika masjid itu menjadi tempat yang nyaman dan orang ramah, orang tertarik ke masjid Pak. Nah itu jihadnya kita itu ngelawan hawa nafsu itu Pak. Neken nafsu kita itu Pak. Neken nafsu kita. Maka dalam kaidah masjid itu tidak boleh bawa jabatan di luar masjid ke dalam masjid, itu jangan boleh. Nggak boleh. Yuk mohon maaf ya, saya itu kurang sepakat. Kalau saya ke masjid itu tiba-tiba udah ada di booking camat, wali kota. Cuma nanti kumaha itu dari tiiraha itu. Dari kapan itu? Saf masjid kudu di booking jelmana. Gak bisa. Cuma nanti saya mau di sini. Ini camat sama bupati Pak, di sini wali kota. Mau saya mau di sini. Yang first come, first
Pokoknya mah kita. Orang yang pertama kali datang ya bebas mau nempatin di mana kan. Ini saf Pak, kata baginda Nabi, mohon maaf, kata baginda Rasulullah SAW, seandainya saf pertama itu mereka mengetahui itu keutamaannya, pastilah mereka akan memperebutkannya meski dengan diundi Pak. Diundi buat ngerebetin saf pertama. Iya, di booking ku wali kota, wali kotanya belum datang, kita harus nunggu. Bupati belum datang, kita harus nunggu. Nggak bisa, tempatkan we Pak, cuk we. Oh urusan. Akhirnya saya tempatin tuh Pak, meskipun itu tempat wali kota, saya diam di situ. Terus dipindah sama panitia, tolong ya Ustadz, ini nggak bisa, mohon maaf, ini Ustadz yang sebelah situ. Pindah we orang teh. Jadi ngelehan. Saf itu kalaupun harus diundi. Seandainya umat manusia muslim tahu keutamaan ke masjid, merangkak ke masjid itu. Halo, assalamualaikum. Coba bayangin, Bapak kesini merangkak apa ngesot? Jalan. Bapak masih punya kaki. Nanti kaki ini Pak yang akan bersaksi di hadapan Allah. Maka kemudian Krisye membuat kemudian syair yang dimintakan kepada Taufik Ismail. Wahai Pak Taufik Ismail, seorang penyair luar biasa yang solehnya, karyanya abadi luar biasa. Kata Krisye, tolong Pak Taufik Ismail buatkan lirik untuk lagu saya. Kata Taufik Ismail, siap wahai Krisye, saya buatkan liriknya. Ternyata di hari itu mentok, nggak dapat ide. Aduh, apa liriknya? Lalu kemudian Taufik Ismail hampir WhatsApp ke Krisye bahwa belum ada WhatsApp itu, cememes, SMS, mau mengabarkan bahwa saya nggak sanggup bikin syair ini, lirik ini saya nggak bisa. Tapi kemudian Pak Taufik Ismail selesai sholat malam, beliau baca Quran. Ketika beliau baca Quran sambil tadabur Quran, sampailah beliau di surat Yasin. Ketika sampai di surat Yasin, menetes air mata beliau, dituliskanlah lirik untuk Krisye. Lalu kemudian lagunya fenomenal. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Dituliskan, dikirim ke Krisye. Lalu Krisye take vokal. Begitu take vokal, pingsan. Sampai lirik itu, bangkit lagi Krisye. Lalu nyanyi lagi take vokal, nangis lagi. Lalu sampaikan ke Taufik Ismail, Pak, saya demi Allah, saya tidak sanggup untuk menyanyikan. Kata Taufik Ismail, beristighfarlah kepada Allah, mohonkanlah ampunan kepada Allah. Istrinya tuh namanya siapa ya, Krisye itu? Haryati atau siapa? Yanti. Ya, oh udah ganti. Oh ya emang itu ya. Yanti. Waktu itu Ibu Yanti, Bunda Yanti bilang apa-apa didoain sama Bunda Yanti, itu doa sambil sholat. Lalu kemudian Krisye take vokal, dan itu sekali take nggak bisa di take lagi Pak, karena Krisye nggak sanggup untuk nerusin lagu itu. Itu luar biasa. Ketika orang mulai kemudian memahami itu, kaki kita ini akan dihisap suatu saat, akan berkata, kaki Bapak menyampaikan ke masjid Darussalam dari rumah, meskipun kemudian Bapak dengan berat ataupun ringan, tapi kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah. Insya Allah, wallahi, pasti Pak, Bu, pasti. Kaki kita, tangan kita, semuanya. Maka mobilnya Ayudhya akan bersaksi di hadapan Allah. Mobil saya pernah dipakai ngantar Ustadz Boni ke Masjid Darussalam. Mantap. Sisanya kemana? Sisanya ulin. Wah ini. Maka itu ulina nu bakal sahabat. Apalagi kalau kendaraan kita dipakai maksiat. Puncak kufur nikmat tertinggi kata ulama apa? Puncak kufur nikmat tertinggi adalah ketika seseorang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah dipakai untuk mengkhianati Allah. Wah itu dah. Nauzubillah min zalik. Ini kamera Sony HD beserta handphone iPhone mewah Masjid Darussalam. Handphonenya iPhone. Urang wae, tapi urang boga dua. Ini semua akan jadi saksi nanti. Ini handphone dipakai buat dakwah, buat syiar, mantap. Handphone dipakai buat syiar, mic dipakai buat syiar, motor dipakai buat syiar, semua akan menjadi saksi nanti. TV di Masjid Darussalam, nyampe.
Di situ ada TV juga. Mewah, Darussalam, Masya Allah. Tapi UI mah letiknya. Nanti, oh untuk jam sholat doang, mantap. Yang di sini gede berarti. Jelas, ini banget saya bu. Oh di atas ada juga. Berarti ini kalau untuk kajian full nih bisa bu. Kalau kajian sampai 1000, oh hese parkirnya. Oh ada di Intan nomor 1, nanti parkir semua di situ. Motor-motor di situ semua. Maka yang pertama as-salatu ala waqtiha, yang kedua birrul walidain, yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini saya sampaikan amalan yang disampaikan oleh guru saya di Jogja, daerah Gunung Kidul, Kulon Progo, Gus Hafiz. Beliau bilang ini, sewaktu-waktu ketika saya ke sana itu, beliau bilang ini, Ustaz, ada amalan akhir zaman yang sebetulnya ini jadi penting buat kita. Saya bilang, apa Gus? Yang pertama, yuk ngelawan hawa nafsu. Gimana Gus? 1, kata Gus Hafiz, sedikit makan. 2, sedikit bicara. 3, sedikit bergaul. Itu semuanya sedikit. Kalau ibu mau lebih sehat, sedikit gula, ya, karena bisa diabetes. Tapi yang 3 ini amalan. 1, sedikit apa tadi Pak? Makan. Kenapa sedikit makan Ustaz? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah menciptakan akal. Ketika Allah menciptakan akal, akal dibawa ke hadapan Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, siapa kamu? Siapa saya? Kata akal, saya ini adalah hambamu, anta rabbuna, dan engkau adalah Tuhanku. Maka kemudian Allah menciptakan nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah tanya dia, siapa saya? Siapa kamu? Maka nafsu menjawab, aku ya aku, engkau ya engkau. Wah, menantang ini. Langsung dimasukkan ke neraka, disiksa nafsu itu. Nafsu itu disiksa dengan cara di tempat neraka yang gak dikasih makanan, itu siksaannya. Maka ketika dikeluarkan nafsu itu, takluk nafsu itu. Kemudian ditanya oleh Allah, siapa kamu, siapa saya? Maka nafsu menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Maka kata ulama, amalan kita untuk melawan hawa nafsu adalah sedikit makan atau saum. Kata baginda Nabi wa Habibana Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya saum, saum Daud. Sebaik-baiknya salat, salat Daud. Saum Daud, sehari saum, sehari buka. Salat Daud, wassallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika orang lain tidur. Jadi amalan Daud itu dua-duanya paling bagus. Kayaknya nanti ada doa Nabi Daud yang keren Pak, tapi nggak akan saya sampaikan sekarang supaya saya diundang lagi. Nah, karena ada lontong kari. Ibu udah siap lontong karinya? Oh, udah? Oh, Masya Allah. Ya, bismillah ya, kita percepat saja. Demi kebaikan umat. Baru aja bilang sedikit makan Ustaz, tapi untuk lontong kari hari ini boleh. 1, sedikit makan, maka saum. Ibu jangan tibalik ini hadisnya. Tiba-tiba ibu teka masjid ditanya, kunaon aja tak ke masjid? Abdi nuju sholat Daud. Sehari sholat, sehari ente. Nah itu nggak boleh, salah itu. Sholat Daud itu bangun sekitar jam 12 ya Pak. Sekitar jam 12 malam, jam 1 baru kemudian sholat tuh. Banyak sukunya. Makanya sholatnya Nabi itu ya jam segitu. Nabi itu sedikit tidurnya. Nabi itu sholat malam ya begitu. Dari jam 12 udah bangun. Anak kita kalau pengen belajar itu jam segitu. Nah anak saya juga itu susah. Belum bisa untuk seperti itu. Jadi ya itu kalau kita bisa Pak, kalau misalnya Bapak niat punya rumah tahfidz itu ya suruh ngapalinnya jam segitu Pak, jam 1. Mau belajar itu jam 1 gitu. Sampai kemudian subuh, sebelum subuh ada yang namanya sholat ada yang namanya tidur sebelum subuh itu, yaitu tidur ketika azan awal 45 menitan sebelum azan asli. Azan subuh tuh Itu Nabi suka tidur sekejap. Nah saya pernah nyobain itu tidur sekejap dan ternyata terlelap gitu Pak. Sampai jam 8. Jadi harusnya, nah itu, ya saya serius Bu. Itu kadang istri saya lucu itu ketika beres tahajud ya sholat, lalu kemudian istirahat kan azan awal. Kalau di kompleks saya itu ada
masjid yang masih jam azan awal tuh azan awal, langsung azan. Nah itu waktu dimana kita istirahatkan ibadah malam, tidur sekejap, tapi meremin, jadi cuman atau Sundanya itu ngegolerin bentar aja, yang posisi jantung sebelah atas itu, badan menghadap kiblat, jadi sekitar tidurnya miring gitu lah, kayak meninggal. Nah itu kemudian bangun ketika azan subuh atau sebelum subuh udah mau berangkat, cuman sekejap 15 menit lah sekitar. Nah, saya coba itu Pak, jam 8 gitu. Allahu Akbar, ya Allah. Maka gimana Ustadz kalau kejadiannya seperti itu? Maka subuhnya wajib dikodok. Gimana cara kodok? Selesai nanti sholat subuh, ibu ke rumah sholat subuh lagi. Berarti ibu lagi sholat subuh kok kodok. Kata ulama wajib mengkodok sholat yang pernah ditinggalkan. Nah itulah cara melawan hawa nafsu dengan sedikit makan. Kenapa sedikit berbicara? Kita itu kalau banyak bicara jadi gibah, ngomongin orang, jangan. Semua dibahas itu. Apal tuh, Kimberly Rider teh cerai. Ya tadi nafkahanku salakina 2 juta Pak, sabulan. Ya Allah, deudeuh teuing caku teh. Ku abdi mah diluwihan 500 we. Nah itu kalau banyak bicara malah jadi gibah. Nauzubillah min dzalik. Tapi sekarang alhamdulillah ya, Kimberly Rider udah dihijab Pak, dapat hidayah. Udah sering ngaji ke masjid, Masya Allah. Ini waas ya. Ningali nanti sok hayang membersamai gitu. Sedikit makan, sedikit bicara, sedikit bicara. Nah saya dari tadi ngomong terus karena memang disuruh bicara. Aslinya saya itu pendiam Pak. Saya tanya Ayu dia itu saya jarang. Sakalina ngomong saya paling pinjem duit. Yang ketiga sedikit bergaul. Saya dulu ya saya tuh sering nongkrong Pak. Kemana-mana wes nongkrong, ngopi, temu siapa. Ya sekarang saya enggak mau. Ya mending saya pulang rumah ya ngancani bocah-bocah cilik. Nemenin anak-anak saya, ternak teri nganter anak, nganter istri, wes bahagia. Ya baca kitab, dah main Mobile Legend paling. Dah itu aja. Sisanya nggak mau saya diajak ngopi yuk di sini nggak. Kadang kita nongkrong sama teman itu nggak jadi manfaat malah jadi maksiat. Ngomongin janda lah, ngomongin mana, saya nggak mau lagi. Serius itu. Apa tuh janda anyar? Saya udah mending balik kayak gitu udah. Pengen yang manfaat aja lah hidup. Nah terakhir Pak, karena sudah jam 6, amalan yang dicintai oleh Allah yang kedua, yang berikutnya adalah saya sedikit saja. Yaitu kata baginda Nabi adalah yang pertama adalah amanu billah, beriman kepada Allah. Ini amalan berikutnya, hadis yang lain beda. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amanu billah, iman kepada Allah, summa silaturahim, dan menjaga silaturahim. Lalu kemudian al-jihad, berjihad dengan harta dan jiwa dan raga. Nah, karena sudah bel, waktunya lontong kari. Saya sekali, ibu-ibu sekali semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat fisabil haq, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mudah-mudahan semuanya doa kita diijabah, hajat kita semuanya dikabul oleh Allah. Rumah tangganya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan juga solihah, insyaallah.
Semangat selalu buat pejuang Masjid Darussalam. Insya Allah Masjid Darussalam menjadi masjid yang senantiasa makmur dan masyarakatnya senantiasa menjadi masyarakat yang aman, sentosa, nyaman, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas undangannya, terima kasih atas segala sesuatunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.